Ini makar Allah yang sangat dahsyat. Masih ada manusia yang ngalah-ngalahi dajjal, ngalah-ngalahi setan, ngalah-ngalahi binatang, bisa-bisanya menfitnah Habib Rizik sampai segitunya. Ya, difitnah Chat Mesum. Dan ya qadarullah, sekarang yang memfitnah itu kan sudah mati semua. Buzzernya, influencernya, yang edit, ya kan, yang bikin chat itu, ya kan semua sudah mati semua. Kurang lebihnya udah mati lah. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, mereka lagi dihinakan sama Allah beribu-ribu kali lipat. Habib Rizik difitnah mesum. Nah, sekarang terjadi bukan hanya fitnah ya, tapi bergulir seperti bola salju begitu. Ya, ada pelecehan seks, ya, ada perselingkuhan. Ngeri ya kan? Ini makar Allah. Berganti-ganti presiden, baru kali ini kita rasakan luar biasa ujian yang Allah berikan. Dari awal pemerintah ini sampai sekarang tidak pernah berhenti dengan keributan. Bahkan yang sampai sekarang masih mencuat, masih menyeruak di publik adalah tragedi kematian seorang polisi, tewas di tangan seorang polisi. Melihat situasi dan kondisi semacam ini, Indonesia ini makin rusak. 3-4 tahun yang lalu, setiap kali ada reaksi umat Islam, setiap kali ada demonstrasi umat Islam, ulama-ulama dihina, difitnah habis-habisan. Tokoh-tokoh politik Islam diadu domba. Ulama Islam, ulama A dengan ulama B ditabrakkan. Muslim A, Muslim B diadu domba. Setiap kali ada keributan yang dipercakapkan di ruang-ruang publik, tidak ada lain kecuali ulama. Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, dan lain sebagainya. Agama ini hampir lenyap di Indonesia. Kami tak kuat lagi ya Allah, kami menyerah. Hanya Engkaulah yang maha kuat. Bahkan ada doa Habib Rizik itu, baik di dalam dan di penjara, bahkan di pengadilan, beliau katakan, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Buka yang seluas-luasnya ya Allah, buka yang sejelas-jelasnya ya Allah. Inilah sekarang hebatnya manusia berskenario. Wallahu bima ta'malun basir. Allah maha tahu, dia bongkar semuanya, terbongkar. Jadi persoalan Sambo dengan Brigadir J ini semua adalah skenario dari Allah. Dunia ini dikacaukan dengan segala macam spekulasi dan konspirasi. Kita semua tahu umat Islam ini kan mayoritas di Indonesia. Dunia pun tahu. Tidak ada negara sekaya Indonesia. Dari semua negara yang ada di dunia, tidak ada sekaya Indonesia, dan Indonesia dikenal sebagai negara yang paling kaya di dunia. Tapi ada satu kelebihan orang Indonesia itu, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jawabannya sederhana. Negara ini kaya, bangsa ini diberkahi oleh Allah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Di mana ada orang beriman hidup, di situ ada barakah. Tadi sudah dibacakan oleh anak cucu kita, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Dalam aspek realitas kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita berteologi, dalam kompleksitas kehidupan demokrasi, Indonesia ini diberkahi, diberi keberuntungan sebagai negara tertinggi sumber daya alamnya karena orang beriman.
Ini pemerintah ini hampir 10 tahun, 1 dekade, 8 tahun lebih totalnya. Sampai sekarang 2022 mau berakhir, memasuki awal 2023. Pemerintah yang ada sekarang ini, rezim yang sedang berkuasa saat ini, dari awal berkuasa sampai mau akhir 2024 nggak ada barakah, nggak pernah diberkahi Allah. Bahkan secara khusus bangsa ini 2 tahun umat Islam merangkak habis-habisan berjuang untuk memperjuangkan keimanan dan hidupnya. Apa sebenarnya keinginan umat Islam? Hanya satu. Keinginan umat Islam itu hanya satu yang mereka inginkan. Apa? Pemerintah harus memberikan kebebasan, keleluasaan bagi kaum mukmin untuk beribadah. Cuma itu yang umat Islam minta. Tidak minta BLT. Betul apa betul? Tidak minta apa itu BPJS dikurangi, karena itu semua ciptaan daripada manuver politik manusia-manusia ambisius yang suka mencintai dunia. Rok kulit hotian. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Para ambisius. Masyarakat ini dengar-dengaran, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke masyarakatnya tertib beribadah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kompleksitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, masyarakat Indonesia ini terkenal tertib, penurut, taat kepada pemerintah. Yang suka bikin kekacauan, kegaduhan, keributan, coba perhatikan, evaluasi kembali. Dari awal pemerintah ini sampai sekarang tidak pernah berhenti dengan keributan. Bahkan yang sampai sekarang masih mencuat, masih menyeruak di publik adalah tragedi kematian seorang polisi, tewas di tangan seorang polisi. Apa masih ada lagi Ustaz? Oh masih ada, lebih berat lagi ke depan ada. Kenapa itu terjadi? Bangsa ini sudah diberkahi oleh Allah. Ulama-ulama sudah memperjuangkan negara ini. Baru beberapa minggu yang lalu kita memproklamirkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan lohor supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berganti-ganti presiden, baru kali ini kita rasakan luar biasa ujian yang Allah berikan. Ibu bapak kemarin lewati kan masjid ini, saya pikir-pikir juga nggak berani dia sholat kemarin, karena semua diwajibkan untuk calling down, diam, tidak boleh berjamaah, tidak boleh sholat fardu, tidak boleh melaksanakan tarawih, tidak boleh sholat id. 1442 Hijriah umat Islam tak boleh beribadah. Kalau mau ibadah di rumah masing-masing, karena isu obat COVID, isu daripada pandemik Corona and COVID-19. Jadi di samping tidak ada berkah, bangsa ini juga dikepung dengan musibah. Itu dia. Siapa yang harus kita salahkan Ustaz? Mari kita ini sebagai pendakwah tak boleh mengkritisi pemerintah dalam aspek etos dan kinerja pemerintah. Sebagai mubalik, kami tak punya akses, kami tak punya kompetensi, kami tak punya wewenang untuk mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Yang kami kritisi adalah kezoliman sudah terlalu lebar di masyarakat.
Itu yang kami kritisi. Bukan kami benci kepada pemerintah, tidak. Kami adalah bagian daripada masyarakat. Ibu bapa sendiri kan mendengar, melihat di tayangan televisi. Presiden kita berpidato di depan masyarakat Indonesia begitu luas. Ketua DPR pidato di depan masyarakat Sabang sampai Merauke. Pidato ini kadangkala benar, kadangkala juga salah. Wallahu alam bisawab. Saya sering ceramah sampai ke Riau, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Bahkan ketika saya bebas dari penjara, halal bilang halal, usai kita merayakan Idul Fitri, bulan Syawal, saya diundang ke Makassar. 1 bulan saya di Makassar, menyeberangi lautan menggunakan mobil, karena kami berdakwah ini pakai mobil keliling Indonesia. Gotwatun fi sabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Hanya 3 personil kami berangkat kemana-mana. Dari sejak Allah berikan petunjuk hidayah, kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak, kami melaksanakan tugas mulia dakwah ini dari dulu hanya bertiga. Tahun 2021 dan tahun 2026, tahun 2006, Oktober 11, 2006, 11 Oktober tahun 2006, Allah memberikan kami petunjuk, saya, istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga, our family embrace to Islam, memeluk Islam. Jadi bukan masuk Islam karena mau kawin. Saya, istri dan 3 orang anak, Allah bentangkan hidayah menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Jadi beruntung kami sekeluarga. Dari kafir Allah kasih hidayah. Kami mengucapkan 2 kalimat syahadat sejak 2006 sampai hari ini. Kami tak pernah berhenti berdakwah. 11 Oktober 2006 sampai sekarang hari ini tanggal 4 Agustus 4 September 2022. Kami tak pernah berhenti menyampaikan dakwah. 2021 absen. 2021 kami tak bisa berdakwah. Bukan kami sakit, bukan kami dilarang, bukan kami menghadapi masalah pribadi, tidak. 2021 kami tak bisa berdakwah karena kami sedang sekolah di pondok pesantren Mabes Polri. Kami sekeluarga tak bisa berdakwah dari tahun 2021 Agustus sampai Desember, Januari kami tak bisa berdakwah karena kami sedang menempuh pendidikan doktoral di Mabes Polri. Rupa-rupanya banyak juga kawan-kawan saya di dalam Mabes Polri. Sampai ada kawan yang meninggal di kamar saya nomor 10. Kamar saya sama-sama mubalik, meninggal dunia di kamar saya. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Itu dia. Orang mukmin kalau mati, dia tidak mati. Orang mukmin pulang kampung. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun.
Orang mukmin tak pernah mati, tetapi mereka kembali ke negeri asal. Bal yunqalun. Saudara kami meninggal dunia di kamar nomor 10 markas besar polisi. Kami dipenjarakan di sana, kami disimpan di bawah tanah. Penjaranya kebetulan di bawah tanah. Matahari tak pernah kami lihat, siang kami tak tahu, sore kami tidak tahu, pagi kami tak tahu, malam apalagi. Alhamdulillah, enak di dalam penjara, banyak kawan. Kami bisa berdakwah, kami bisa jadi khatib, kami bisa bertindak sebagai imam. Yang di luar kami tidak ketemu si A, kami ketemu si A. Kami tidak ketemu si B, kami ketemu si B. Bahkan semakin banyak kawan-kawan dari pihak narapidana dan juga dari pihak saudara-saudara kita polisi. Oh, ini Ustadz Yahya ya? Iya. Masya Allah, ngeri betul kalau dengar Ustadz ceramah. Di dalam penjara, apa yang kami lakukan? Masya Allah, introspeksi diri, sadar. Ada orang yang masuk penjara karena Allah. Ada orang masuk penjara karena maksiat. Ada seorang artis berkomentar di media televisi. Dia bilang Allah sedang mencobai, sedang menguji iman saya. Saya harus masuk penjara. Padahal sudah nyata-nyata ini ustaz ini, ini artis ini maksiat. Dia melakukan perbuatan maksiat, dia masuk penjara, dia dihukum, dan dia katakan ini katanya ujian Allah. Innalillahi. Yang masuk penjara itu diuji oleh Allah. Kami, saya, Habib Rizik, dan para ulama-ulama kami yang sudah pada meninggal, wafat, kembali ke rahmatullah. Saya juga hampir lewat juga, hampir kembali ke rahmatullah. Begini gak ketemu kita malam ini. Gak bisa bicara, gak bisa ngomong. 4 hari keluar penjara, lidah saya masuk ke dalam. Alamat rumah saya nggak tahu. Hanya karena rahmat dan kebaikan yang Allah berikan, saya sadar, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di Islam ini baru saya masuk penjara. Di agama lama saya nggak masuk penjara saya. Nanti beragama Islam baru saya masuk penjara. Apa maksudnya ibu bapak, saudara-saudaraku? Apa maksudnya? Karena Islam agama yang benar, kami dipenjarakan. Banyak orang Islam di Indonesia ini nggak saling bela kita. Islam berdiri di atas pengakuan jujur. Nggak ada saling bela, walaupun satu agama. Salah, salah. Dipenjarakan, ditangkap, nggak pernah lari. Beda dengan orang kafir. Berkomentar ke Amerika, keluar dari Islam, si Tai Pudin. Ini Tai ini lari ke Amerika. Tadinya dia orang Islam, dia murtad dari Islam. Begitu dia menjadi sosok yang kafir, dia menjelek-jelekkan Al-Quran. 300 ayat Al-Quran katanya harus dihapus. Nah ini watak orang kafir, penakut, pengecut. Kalau sudah menghadapi masalah, lari. Kami nggak pernah lari. Kalau dipenjarakan karena kebenaran, insya Allah kami tidak pernah lari. Pantang bagi kami untuk menyerah. Ini kebenaran. Melihat situasi dan kondisi semacam ini, Indonesia ini makin rusak. Alhamdulillah, tidak ada ormas Islam, tidak ada organisasi besar yang menolong agama ini. Ibu bapak perhatikan, 3-4 tahun yang lalu, setiap kali ada reaksi umat Islam, setiap kali ada demonstrasi umat Islam, seluruh ulama-ulama dikucilkan.
Ulama-ulama dihina, difitnah habis-habisan. Tokoh-tokoh politik Islam diadu domba. Ulama Islam, ulama A dengan ulama B ditabrakkan. Muslim A, Muslim B diadu domba. Waktu itu umat Islam jadi pemain. Setiap kali ada keributan yang dipercakapkan di ruang-ruang publik, tidak ada lain kecuali ulama. Habib Rizik, Ustaz Abdul Somad, Yahya Waloni dan lain sebagainya. Adakah umat Islam mampu untuk menolong agama ini? Ini agama ini hampir celaka kemarin. Agama ini hampir lenyap di Indonesia. Kalau bangunan sudah miring begini kemarin, masih ada 1-2 ustaz yang memberontak, yang melawan di bawah. Kami hanya bermunajat kepada Allah. Kami tidak kuat, ya Allah, menghadapi kezaliman orang-orang zalim. Kami hanya berdoa, bermunajat, baik kami dalam penjara maupun di luar penjara. Kami tak kuat lagi, ya Allah. Kami menyerah. Hanya Engkaulah yang maha kuat. Bahkan ada doa Habib Rizik itu, baik di dalam dan di penjara, bahkan di pengadilan, beliau katakan, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Allah lihat perjuangan kami, karena kami ada ikhtiar. Walaupun kami kalah, buka yang seluas-luasnya, ya Allah. Buka yang sejelas-jelasnya, ya Allah. Inilah sekarang hebatnya manusia berskenario. Wallahu bima ta'malun basir. Allah maha tahu. Dia bongkar semuanya, terbongkar. Jadi persoalan Sambo dengan Brigadir J ini semua adalah skenario dari Allah. Untuk apa, Ustaz? Untuk menyelamatkan Islam dari perjuangan para ulama dan doa umat Islam. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Nabi SAW, tertibnya dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Untuk menertibkan Indonesia ini diperlukan ilmu para ulama. Yang pertama. Yang kedua, bi ilmi ulama'i bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Supaya yang ada saudara-saudara baru datang atau pindah ke sebelah sebagian. Saya bilang istri saya, ayo kita pergi ke mall. Datang kami di mall. Pas kami lihat di layar studio itu ada film orang Melayu yang berjudul Mat Kilau Sang Pejuang. Saya bilang ini film orang Melayu, cocok juga di tanah Melayu sekarang. Baik, kita nonton. Nonton kami. Saya tidak pernah serius menonton bioskop. Biasanya kalau nonton bioskop, karena saya orang yang berkeliling bawa mobil keliling Indonesia, kalaupun masuk bioskop, yang betul-betul menonton bukan saya, istri anak-anak saya. Saya justru bikin malu istri anak, karena kali tegur istri. Tegur kenapa? Orang lagi nonton, saya ngorok. Sampai istri saya pukul saya, Pak, bikin malu orang tengok-tengok dari depan. Kali itu saya tidak tengok. Baru kemarin saya tengok betul filmnya sampai habis. Apa yang saya dapati dari hasil film itu? Air mata saya nggak pernah berhenti, sedih menangis. Apa itu filmnya? Film yang menceritakan perjuangan orang Melayu, orang Pahang, orang Malaysia ketika mereka berhadapan dengan tentara British. Mereka berhadapan dengan penjajah dari Inggris. Menghadapi saudara mereka sendiri, banyak dari bagian dari keluarga mereka yang munafik. Tapi tidak seperti Indonesia, melanda hitam. Sudah merdeka masih munafik. Lihatlah kemajuan orang Malaysia. Apa pernyataan yang paling menarik dari perkataan seorang Mat Kilau?
dari film yang begitu lama, hampir 2 jam. Apa yang saya simak? Apa kata beliau? Kami tak perjuangkan negara ini, yang kami perjuangkan Islam. Seperti tercabik-cabik jiwa saya, malangi saya. Memang dasar munafik, dasar keturunan munafik, memang munafik. Kata orang tua-tua kita, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau munafik memang munafik, biar pangkat setinggi apapun, bajingan tetap bajingan. Penjilat memang watak penjilat. Ini tapi sayangnya di Indonesia dia cuma sedikit, pengaruhnya kuat karena bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ini nih munafik punya kerja. Makanya dalam Al-Quran dia satu paket, disuruh oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masir. Perangilah wahai Nabi, wahai Muhammad, orang-orang kufar dan munafik, bersikap keras dengan mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Mereka tidak benci negara Malaysia, sama kita juga tidak pernah benci Indonesia. Ibu bapa pergi hadir di kuburannya Anam Syuhada yang tewas, anak-anak FPI yang dibunuh secara sadis. Di sana bukan bendera Palestina, di sana bendera Indonesia. Mabes Polri tidak punya masjid, di dalam penjara tak punya masjid. Datang Habibana dan anak-anak FPI mendirikan 2 masjid, Rohul Jadid, blok narkoba dan blok pidana umum. Apa kesalahan orang Front Pembela Islam? Semua kami yang berjuang di jalan Allah karena cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kami lebih cinta kepada Islam. Tandati hidup kami dipancung, kami ditembak mati demi mempertahankan Islam. Negara kita ini diberkahi karena agama Islam, bukan negara Islam Indonesia ini, bukan. Kami sadar itu karena kami terdidik dari keluarga kami, keluarga yang terhormat, ayah ibu kami. Kami dilahirkan di bumi pertiwi, kami cinta agama ini, tapi kami tidak suka kepada pengkhianat, kepada munafik. Itu yang kami ceramahkan. Lalu kenapa kami dituduh radikal? Semua tuduhan-tuduhan itu di penjara, tidak terbukti, bebas. Pertolongan Allah atas agama ini. Ibu bapa, saudara-saudaraku, enggak apa-apa kita silaturahim dengan orang kafir dalam satu kantor. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya satu kantor, bahkan bos saya, majikan saya agamanya kafir, agamanya bukan Islam. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Saya cuma jawab sederhana, fulus, rupiah, dolar, nasi, sayur tidak jatuh dari langit, harus membanting tulang, kerja keras barulah dapatkan itu. Jadi siapapun bajikan anda, bos anda, tafadhal maskuron, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Islam harga mati. Datang orang-orang munafik, datang orang-orang kafir, mengatakan bagaimana? Orang Islam ini mulai pakai politik identitas. Pakai politik identitas. Politiknya apa? Orang Islam kalau sudah dekat pilpres, dekat pilkada, mulai pakai politik identitas. Apa itu? Politik Islam katanya, politik identitas. Ya kita harus menampakkan diri, saya Muslim, saya 1000% Islam. Kenapa kita malu mengatakan kita Islam? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Benar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar. Tunjukkan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika
an'amallahu alaihim minan nabiyina wasodiqina wasuhadai wasohilina wa hasuna faulaika rafiq. Masya Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dan orang-orang yang mencintai para nabi, para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perjuangan Islam, para shodikin, orang-orang yang jujur. Nah ini bangsa kita ini tidak ada yang jujur. Pemerintah yang sekarang ini, innalillahi. Orang yang alim sekalipun bergaul dengan maling pasti jadi maling. Orang yang tadinya jujur bergaul dengan penjahat pasti jadi penjahat. Saya baca di running text ada tulisan begini, Ma'ruf Amin _2, Wapres Ma'ruf Amin _2 mengajak umat jihad di bidang ekonomi. Saya terus baca nih running text di TV One, mengajak umat jihad di bidang ekonomi. Jihad di bidang ekonomi, ente yang bikin miskin, ente ajak orang berjihad. Negara kita ini kalau kita keliling dari Sabang sampai Merauke, semua usaha-usaha masyarakat habis. Ekonomi umat lagi payah sekarang. Itu. Yang ketiga tadi apa tadi? Bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqawatil aqniya, kedermawanan orang-orang kaya. Mana lagi ada orang kaya sekarang? Semua pada susah, sulit, masa sulit. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Habis, yang kaya saja habis, apalagi yang miskin. Kios-kios yang kecil, usaha-usaha masyarakat habis rata semua. Tapi kalau ibu bapak penjilat, kalau ibu bapak penjilat rezim ini, insya Allah kaya dan aman. Aman ibu bapak. Ini negara kita ini saya perhatikan begini ya. Ini kasus kematian Brigadir Joshua ini kan, bukan saya mempedulikan agama yang meninggal. Saya juga tahu persis bahwa Islam itu dalam dakwah itu mempunyai dua komitmen. Hablu minanas, hablu minallah. Hablu minanas, Islam mensandarkan diri pada aspek kemanusiaan. Hablu minallah, Islam bersandar pada kekuatan tauhid. Hitam katakan hitam, putih katakan putih, hak katakan hak, batil katakan batil. Di dalam Islam juga, kalau sudah menghilangkan satu nyawa, hitungannya adalah kita telah membunuh semua manusia di dunia ini. Islam akan peduli sampai ke situ. Tapi begitu pengacaranya mau kritisi soal hukum, datang kelompok-kelompok yang melapor. Ini bangsa ini sudah terbiasa apa-apa sedikit lapor. Kendati orang yang sudah salah dibela, orang yang benar dihukum, orang yang benar dilapori. Itu saya bilang tadi ibu bapak, kalau ibu bapak mau kaya dan aman, dukung rezim ini, insya Allah kaya raya ibu bapak. Dukung. Ini kalau ada yang pendukung rezim jengkel sekali sama saya ini, jengkel betul sama saya ini. Kalau ada yang dukung, kalau ibu bapak mau susah, lawan, insya Allah. Kalau nggak penjara ibu bapak. Tapi dia pikir-pikir juga mau penjarakan kami. Sudahlah, sudah keluar masuk penjara kami ini. Kami bukan masuk penjara karena kejahatan. Kami masuk penjara karena mempertahankan iman Islam. Nggak akan mundur kan. Satu jengkal pun kami tak pernah mundur. Apalagi saya kesana kemari hanya bertiga. Makanya di pengadilan ditanya oleh hakim, terdakwa selama persidangan, saya perhatikan terdakwa tidak pernah didampingi pengacara.
Mohon maaf yang mulia, jaksa penuntut umum, Pak Hakim yang mulia, 15 tahun saya menjadi Muslim dan berdakwah keliling Indonesia, saya tidak pernah dikawal oleh siapapun makhluk. Kalau begitu nanti akan kami berikan PH, penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Semua pengacara sudah saya tolak. Dari TPUA, Saudara Egy Sujana dan kawan-kawan, dari Pak Habib Katiri, semua saya tolak. Siapa lagi? Pengacara polisi Catur Bakti, saya tolak. Jadi Ustadz Jaya nggak mau pakai pengacara. Nggak terbiasa saya hidup begitu. Saya terbiasa bertarung dan mengajarkan umat Islam di mana-mana bergantung dan bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pakai pengacara, nggak pernah saya pakai pengacara. Berapapun lamanya hukuman yang hakim jatuhkan, insya Allah hari ini saya terima. Tidak ada eksepsi terdakwa. Nggak pernah saya baca meminta eksepsi pembelaan hukum yang mulia. Saya sudah siap dipenjarakan berapa lama pun. Oh, hakim jatuhkan vonis bukan tinggi, langsung dibebaskan hari itu juga. Terdakwa tidak terbukti menista agama, dibebaskan. Jadi ibu bapak kalau bersalah mengakulah sama hakim. Kalau ibu bapak bikin pelanggaran, mengaku sama hakim. Iya betul semua hakim. Insya Allah hukumannya paling 25 tahun itu. Saya aja yang bukan dari asli Islam hanya 5 bulan dihukum. Lawan saya Kacek Koswan, itu namanya bukan Muhammad Kacek. Di KTP-nya tidak ada nama Muhammad. Nama yang sebenarnya Koswan. Jadi ibu bapak tertipu selama ini, tidak ada nama Muhammad. Dia satu penjara dengan kita. Jadi bonyok dia di bawah. Sampai Jenderal Napo ditambah hukumannya 1 tahun. Jadi bonyok dia, hina Nabi. Kami hajar dia, tidak sisa di bawah. Tinggal dikasih lari pindah ke penjara lain. Benjol, rusuknya patah, kakinya patah, mulutnya habis hancur karena penista Nabi Muhammad. Tidak ada sisa di dalam penjara. Bahkan dikasih makan kotoran. Nah, itulah orang yang menghina Nabi Muhammad harus dikasih makan tai. Kata Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai harga dari orang dimaksud tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya, tai. Makanya yang keluar dari Islam kita robah namanya jadi Tai Fudin. Namanya Tai Fudin dari Amerika. Nah, ini juga akan kalau pulang ke Indonesia pasti masuk penjara. Mau lari kemana dia? Dia akan pulang ke Indonesia, akan pertanggungjawabkan hukumannya. Dengan Cina yang satu ngaku Nabi ke-26, Paul Zhang. Nah, orang-orang begini aman. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, yang menghina Islam, aman. Jemaah bertanya, kan siapa yang lindungi Ustaz? Wallahu alam bisawab. Nggak berani mereka datang. Makanya jemaah, Masya Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di rumah, di Baitullah ini, Raudatul Jannah. Kita saling membagi, saling memikirkan bagaimana ke depan agama kita ini. Saya berkeliling Indonesia 2 minggu lebih. Saya di Lau apa sana, Lipat Kain, Gunung Sari, Lubuk Agung, Gunung apa, Sungai Raja, bahkan sampai ke Kuntu Gemah, menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan. Kami sampai ke Koto Lama, berdakwah sampai ke Koto Lama. 3-4 jam kami dari Gemah sampai ke Koto Lama. Spanduk saya dibuat besar-besar. Ini kita di kota, bukan di ini. Di mana ini?
bukan di pulau, bukan di hutan, tidak ada spanduk saya. Mungkin enggak, biasanya kan begini, dia nggak berani gantung, dia takut. Iya, tidak pernah saya lihat kalau ada. Itu di tengah sungai 7 kali 10 besar sekali. Saya tanya kepada Pak Kades, Pak Kades, kenapa ente bikin spanduk di hutan-hutan begini? Siapa yang mau lihat? Monyet yang mau lihat. Inilah Ustaz, karena cintanya kami kepada Ustaz, kami buat spanduk di pinggir sungai. Allahu Akbar, siapa yang mau lihat? Pak Kades. Baru dia ceritakan, sudah sampai kami di Kota Lama, jamaah ceritakan, Ustaz, 5 jam ke sana lagi di Aur Kuning, baru kami lihat, kami antar Ustaz Abdus Somad. Kalah saya sama UAS. Saya sudah ke pedalaman sampai ke Kepri, perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai. Ternyata UAS juga sampai ke sana. Ke Kalimantan, pedalaman Dayak, kami suami istri pergi sampai perahu pecah di perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai, tembus ke Natuna 8 jam. UAS juga sampai ke sana. Ini yang namanya petarung, ini yang namanya ustadz berkeliling Indonesia.